Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Sapam Jaya, channelnya Sapam Indonesia. Ada rekan-rekan kita yang menanyakan di channel YouTube Sapam Jaya. Mereka menanyakan, boleh nggak sih kita menggunakan seragam baru sesuai dengan Perpol nomor 4 tahun 2020 ini, sedangkan kita bekerja sebagai sapam di perumahan. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang siapa saja orang-orang yang boleh menggunakan seragam baru sesuai dengan Perpol nomor 4 tahun 2020. Jangan kemana-mana, saksikan terus channel YouTube Sapam Jaya. Jangan lupa dukung kami dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Mohon izin subscribe, Komandan. Perpol nomor 4 tahun 2020 tentang Pamsokarsa sudah mulai diberlakukan. Kalau kita lihat, sudah banyak rekan-rekan kita anggota satuan pengamanan yang sudah menggunakan seragam berwarna coklat yang mirip dengan aparat kepolisian ini sesuai dengan Perpol nomor 4 tahun 2020. Memang di dalam Perpol nomor 4 tahun 2020 ini, seragam berwarna coklat ini dikhususkan untuk Pamsokarsa yang namanya Satuan Pengamanan atau Sapam, bukan Pamsokarsa lainnya. Kalau saya lihat di dalam Perpol nomor 4 tahun 2020 ini, seseorang itu bisa dikatakan satpam harus memenuhi 4 kriteria. Apabila dari salah satu kriteria ini tidak terpenuhi, maka orang tersebut tidak bisa dikatakan sebagai seorang satpam dan tidak bisa menggunakan seragam baru berwarna coklat ini. Kriteria yang pertama, seseorang itu bisa dikatakan satpam apabila direkrut oleh BUJP atau pengguna jasa sesuai dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Yang kedua, seseorang itu dikatakan sapam apabila sudah mengikuti pelatihan Gada Pratama, Gada Madya maupun Gada Utama. Yang ketiga, mempunyai kartu tanda anggota satuan pengamanan sebagai fungsi kewenangan dalam melaksanakan tugas. Dan yang keempat, mempunyai status ketenaga kerjaan, baik itu PKWT maupun karyawan tetap. Jadi kalau salah satu dari kriteria ini tidak terpenuhi, maka seseorang tersebut tidak bisa dikatakan sebagai seorang sapam dan tidak bisa menggunakan seragam baru sesuai dengan Perpol nomor 4 tahun 2020. Kalau kita ambil contoh, seseorang mempunyai sertifikasi Gada Pratama, mempunyai KTA, tapi dia tidak ada yang merekrut, tidak ada status tenaga kerjaan. Contohnya orang yang jaga di parkiran di Indomaret atau di Alfa, dia mempunyai Gada Pratama, tapi tidak ada yang merekrut, tidak ada yang memberikan status tenaga kerjaan kepada mereka, maka mereka dilarang menggunakan seragam baru sesuai dengan Perpol nomor 4 tahun 2020 ini. Atau contoh yang kedua, ada seorang yang bekerja sebagai tenaga satuan pengamanan. Dia direkrut oleh perusahaan BUJP atau pengguna jasa, dan dia juga mempunyai status tenaga kerjaan baik itu di kontrak maupun sebagai karyawan tetap. Tetapi dia tidak mempunyai legalitas Gada Pratama, Gada Madya maupun Gada Utama, atau tidak mempunyai KTA sebagai seorang satuan pengamanan. Nah, orang tersebut tidak boleh menggunakan seragam baru sesuai dengan Perpol nomor 4 tahun 2020 ini. Jadi buat rekan-rekan yang sudah menggunakan seragam baru berwarna coklat ini tapi belum sesuai 4 kriteria tadi, segera dilengkapi agar kalian tenang dalam melaksanakan tugas. Nah, untuk rekan-rekan yang sudah sesuai kriteria tadi, diusahakan dijaga nama baik Korps Sapam ini, jangan sampai menyalahgunakan seragam yang kalian pakai. Oke, jadi mungkin hanya itu sedikit bahasan dari saya. Tetap semangat dalam melaksanakan tugas. Terima kasih atas perhatiannya. Jayalah selalu Sapam Indonesia.